Mungkin belum dinyalakan kali. Coba. Ya. Bisa. Udah nyala ya? Sinyalnya kali. Tadi dites bisa. Oke, nggak apa-apa. Habis baterai kali itunya. Baik, selamat pagi untuk jemaat dan simpatisan sekalian yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan baik dan sehat semua, amin. Ya, walaupun saya terserang pilek, tapi mudah-mudahan suara masih kedengaran sampai belakang. Masih kedengaran ya, Pak Jonathan? Amin, amin. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam surat Timotius. Di dalam surat Timotius yang kedua, pasal 1, ayat yang ke-6. Cukup panjang pembelajaran kita, karena kita akan pelajari sampai pasal 2. Tetapi saya rasa hari ini kita akan belajar 2 ayat terlebih dahulu, yaitu di ayat ke-6 dan di ayat ke-7. 2 Timotius pasal 1, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ini mungkin akan menjadi pembelajaran untuk beberapa minggu ke depan. 2 Timotius pasal pertama, ayat ke-6 dan ayat ke-7. Jika sudah menemukannya, kita baca bersama-sama setelah hitungan ketiga. 2 Timotius pertama, ayat ke-6 dan ke-7. 1, 2, 3. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang sangat besar dalam kehidupan kami. Kami orang-orang berdosa dapat diselamatkan oleh karena kasih karunia, oleh karena pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus di atas kayu salib. Ia telah mati, Ia telah mencurahkan darahnya bagi kami. Sehingga kami beroleh berkat-berkat keselamatan. Dan itu adalah sebuah kasih karunia terbesar bagi kami. Nah, kami mengucap syukur juga bahwa kami dapat berbakti di gereja yang benar. Pada hari ini Bapa di sorga, kami berbakti, bernyanyi memuji nama-Mu, dan kami saat ini akan mempelajari firman-Mu. Bapa, kiranya Engkau karuniakan hikmat kepada kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan lebih baik lagi. Agar kami dapat semakin dewasa di dalam iman kami ketika kami mempelajarinya. Terima kasih ya Bapa di sorga. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan, sekiranya dapat menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan sekiranya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah kebenaran dan bukan kesesatan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Gereja. Banyak abad yang lalu, kita kenal ada yang namanya reformasi gereja. Sebuah gerakan yang muncul di abad 16, 17 begitu. Sebuah reformasi gereja karena gereja berada pada masa yang sangat sulit, berada pada masa yang sangat gelap, sehingga ada 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang dan lain sebagainya yang akhirnya berani untuk membuat sebuah reformasi gereja.
Ya, itu adalah salah satu bagian sejarah kekristenan yang sangat penting. Sangat penting. Tetapi kalau ditanya sama saya lebih percaya bahwa gereja yang benar itu tetap ada di sepanjang zaman. Gereja yang benar tidak tiba-tiba dalam suatu masa tertentu hilang. Kemudian butuh dilakukan sebuah reformasi untuk mengembalikan gereja kepada posisi yang benar. Kalau saya lebih kepada hal tersebut. Saya percaya apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan katakan bahwa gerejanya dibangun di atas batu karang dan alam maut tidak dapat menguasainya. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan bahwa gereja yang benar tetap akan ada. Walaupun mungkin survive dalam gereja yang kecil, tidak gereja yang besar, tidak. Mungkin survive dalam gereja yang kecil, mungkin survive di beberapa gereja yang benar di sepanjang zaman. Tuhan janjikan tetap ada. Dan mengapa gereja yang benar bisa tetap ada di sepanjang zaman? Alasannya sederhana. Karena Tuhan memberikan firman-Nya yang berisikan banyak sekali instruksi, banyak sekali perintah, banyak sekali nasihat untuk gereja. Supaya gereja dapat tetap pada jalur yang Tuhan mau. Supaya gereja tetap pada posisi yang Tuhan mau, yaitu posisi yang benar. Makanya Tuhan berikan berbagai instruksi untuk membuat gereja itu tetap sehat, terpelihara di sepanjang zaman. Nah, kalau gitu, untuk memahami instruksi-instruksi yang Tuhan berikan pada gereja, menjadi hal yang sangat penting pada zaman ini. Kenapa? Karena pada zaman ini, tidak beda dengan abad 14, 13, 12. Gereja boleh banyak, tetapi ada banyak sekali gereja yang pada dasarnya bukanlah gereja yang benar. Yang pada dasarnya bukanlah gereja yang milik Tuhan. Walaupun ada banyak gereja pada zaman ini, tetapi hanya sedikit saja gereja yang benar. Maka dari sebab itu, penting bagi kita untuk belajar, mencari tahu apa instruksi Tuhan bagi gereja. Sehingga gereja ini, tubuh Tuhan kita Yesus Kristus, GBI Apuntiana, bisa tetap survive. Bahkan hingga sampai Maranatha. Amin. Nah, kita lihat apa saja instruksi Tuhan kepada jemaat, kepada gereja. Ini panjang sekali saya pasal 2, tapi kita belajar 2 ayat dulu untuk hari ini. Apa saja instruksi Tuhan kepada jemaat atau kepada gereja? Yang pertama, coba kita lihat di ayat ke-6. Dikatakan, karena itulah, ini saya pakai ITB 2, mungkin agak beda, tapi tidak masalah. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Jadi apa instruksi Tuhan yang pertama untuk gereja? Untuk jemaat Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan menginstruksikan kita untuk mengobarkan karunia yang kita miliki. Kita lihat nasihat ini yang paling pertama. Paulus nasihati jemaat, khususnya Timotius waktu itu. Paulus mulai dengan berkata, aku ingatkan kamu lagi tentang karunia tersebut. Saudaraku yang terkasih, Timotius itu bukan orang yang sangat asing dengan kepelayanan, bukan. Timotius itu orang yang hidup di dalam kepelayanan. Dia pergi menyertai Paulus, pergi memberitakan Injil, pergi diutus untuk menguatkan gereja-gereja yang telah berdiri. Ia bahkan turut mendirikan beberapa gereja pada abad pertama. Bersama dengan Paulus berjalan bersama-sama melayani. Artinya Timotius bukan orang yang asing pelayanan. Kalau begitu kan. Dia bukan orang yang tidak mengerti kepelayanan. Dia sangat mengerti itu. Tetapi Paulus katakan bahwa Timotius masih perlu diingatkan kembali untuk persoalan yang basic ini. Persoalan yang mendasar ini tentang kepelayanan. Mengapa? Karena mengingatkan kembali
itu adalah satu perkara yang sangat-sangat penting bagi gereja. Sangat-sangat penting bagi keberlangsungan jemaat yang benar untuk sepanjang zaman. Mengingatkan kembali sekali lagi itu perkara yang sangat-sangat penting. Timotius diingatkan kembali. Maka dari sebab itu kita sebagai jemaat juga sama seperti Timotius. Kita butuh yang namanya diingatkan kembali. Kita patut bersyukur kita berada dalam gereja yang benar. Kita patut bersyukur. Kita patut bersyukur kita diberikan kesempatan mempelajari dan membaca Alkitab. Kita patut bersyukur akan hal itu. Tetapi saya ketemu ada banyak orang yang ketika mempelajari Alkitab, oh ini saya sudah ketahui kok. Doktrin ini sudah saya ketahui kok. Karena sudah saya tahu, jadi nggak perlu saya pelajari lagi. Di dalam gereja dikhotbahkan khotbah keselamatan, berbagai macam jenis pengajaran hikmat Tuhan. Yang satu ini saya sudah tahu kok, saya sudah ngerti, nggak perlu diajarkan lagi sama saya. Pemikiran-pemikiran seperti ini adalah pemikiran-pemikiran yang membawa jemaat turun kepada jurang kemurtadan. Turun menuju kepada sebuah jurang di mana jemaat melangkah satu demi satu langkah sampai kepada titik mereka temukan posisi mereka tidak lagi berada pada jemaat yang benar. Kenapa? Karena mengingat kembali apa yang sudah kita ketahui bahkan itu penting untuk pendewasaan iman kita. Itu penting untuk kelangsungan kerohanian kita. Sampai detik ini, saya masih membaca banyak buku. Saya membaca buku tentang akhir zaman. Saya membaca buku tentang tafsir. Beberapa doktrin banyak yang sama dengan kita dari para penulis. Saya membaca dan saya tidak, ini sudah saya tahu kok, untuk apa saya baca buku seperti ini. Tidak. Mengingat kembali itu perkara yang sangat penting. Dan perhatikan apa yang Paulus ingatkan. Paulus ingatkan Timotius tadi mengenai karunia yang ia miliki. Karena begini, kalau kita bicara karunia seseorang untuk melayani Tuhan. Karunia seseorang untuk bekerja, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tiap-tiap orang itu memiliki karunia yang berbeda-beda. Coba kita lihat dalam 1 Korintus 12 ayat 18. 1 Korintus 12 18, apa yang dikatakan situ? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi perhatikan, apa yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 12? Bahwa Tuhan memberikan kepada kita masing-masing menurut ukuran iman kita. Menurut kasih karunia Tuhan kepada kita. Tiap-tiap orang punya karunia berbeda. Tetapi karunia tersebut baru bisa kita aktifkan. Baru bisa kita gunakan untuk melayani Tuhan jikalau kita sudah diselamatkan. Jikalau kita sudah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Sebelum itu, karunia yang kita miliki itu non-aktif. Tidak bisa kita pakai untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena kondisi manusia yang mati di dalam dosa, yang belum bertobat dan percaya kepada Tuhan disebut mati. Belum hidup. Belum. Yang mati tidak mungkin bisa melayani Tuhan, tidak bisa. Namanya mati di dalam dosa. Ya mati di dalam dosa bagaimana bisa melayani? Dia butuh hidup di dalam kebenaran. Baru dia bisa melayani. Maka dari sebab itu, kita semua yang telah bertobat dan percaya kepada Kristus, berarti apa? Karunia yang kita miliki itu sebenarnya sudah aktif. Karunia yang kita miliki itu sebenarnya sudah dapat kita gunakan. Hanya yang perlu kita lakukan apa? Cari tahu karunia kita di bagian mana. Baru melayani Tuhan. Nggak bisa asal tembak. Saya kepengen. Ya kepengen sih bagus. Begitu. Saya nggak salahkan orang yang ingin. Saya tidak pernah salahkan. Saya ingin menjadi penilik jemaat. Bagus, ingin.
Tetapi banyak pengkhotbah wanita di luar sana yang khotbah di gereja, yang berdiri di mimbar gereja, kalau ditanya sama mereka, apakah kamu ingin menjadi penilik jemaat? Pasti jawabannya, ya iyalah. Kalau enggak ngapain saya khotbah? Kan begitu. Tanya sama semua pengkhotbah wanita di luar sana, kalau ditanya, ya iyalah saya pengen jadi gembala, makanya saya khotbah. Saya tidak salahkan ingin. Ingin merupakan langkah paling dasar. Tetapi ingin tidak berarti kita punya karunia itu. Wanita di luar sana yang berkhotbah di gereja, di mimbar gereja, mereka ingin, tapi pertanyaannya apakah mereka punya karunia itu? Jawabannya jelas tidak. Kenapa? Karena Tuhan sudah atur bahwa penilik jemaat ini hanya dimiliki oleh seorang laki-laki. Karunia ini hanya diberikan kepada seorang laki-laki. Maka otomatis perempuan tidak mungkin punya karunia tersebut. Maka tadi, ingin boleh, tetapi ingin bukan berarti kita punya karunia tersebut. Makanya perlu kita lakukan sebagai jemaat Tuhan yang telah lahir baru, yang telah diselamatkan, mencari tahu karunia kita di bagian mana. Alkitab mendaftarkan list karunia. Coba kita lihat, siapa tahu ada jemaat yang, ini karunia saya. Coba kita lihat list karunia Tuhan. Di beberapa kitab Tuhan tuliskan. Coba kita lihat di satu kitab. Di dalam Roma 12 ayat 6-8. Di situ ada beberapa karunia. Roma 12 ayat 6-8. Semua ada juga di 1 Korintus 12. Begitu. Di surat Petrus juga ada. Tetapi kita lihat saja Roma 12 ayat 6-8 sebagai contoh. Saya bacakan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, Roma 12, 6-8 mendaftarkan beberapa karunia. Yang pertama tuh bernubuat. Yang kedua tuh melayani. Ketiga tuh mengajar. Keempat menasihati. Kelima memberi. Keenam memimpin, dan ketujuh menunjukkan kemurahan. Ini daftar karunia yang terdapat dalam surat Roma pasal 12 ayat 6-8. Dan di abad pertama, dalam satu gereja, tiap-tiap orang punya karunia-karunia tersebut. Misalnya Tigor punya karunia memberikan kemurahan. Siapa? Misalnya Pak Ansen memiliki karunia menasehati misalnya. Tiap-tiap orang punya karunia yang berbeda-beda. Nggak ada satu orang punya semua karunia, nggak ada. Saya kasih tahu, nggak ada. Dalam pembelajaran Alkitab, jika kita berbicara tentang karunia melayani, tidak ada satu orang pun yang punya 7 karunia, tidak ada. Karena jemaat itu dibentuk oleh sekumpulan orang yang tergabung ke dalamnya. Jemaat bukan dibentuk oleh satu orang. Kalau ada satu orang punya 7 karunia, ya udah dalam satu gereja cukup dia sendiri aja. Beres. Kan begitu. Gereja itu diumpamakan oleh itu seperti tubuh Tuhan. Yang terdiri dari banyak anggota. Mungkin ada yang menjadi jari tangan, mungkin ada yang menjadi kaki, mungkin ada yang menjadi badan, dan lain sebagainya. Seumpama itu. Tapi nggak ada orang yang punya karunia 7-7-nya, nggak ada. Kalau 7-7-nya dia punya, ya udah dia sendiri aja dalam satu gereja. Nggak perlu ada jemaat, nggak perlu ada siapapun. Dia solo player. Selesai. Tidak. Tiap orang punya karunia yang berbeda-beda. Dan bisa jadi, saya pernah baca satu buku komentari. Tiap orang, menurut komentator tersebut, sepertinya tiap orang hanya punya satu karunia. Kenapa tiap orang hanya punya satu karunia menurut komentator ini? Karena jemaat membutuhkan sesama mereka. Yang punya karunia kemurahan mungkin tidak punya karunia menasihati. Dia butuh orang yang punya karunia menasihati di dalam tubuhnya. Yang punya karunia mengajar mungkin yang lain tidak punya. Yang tidak punya membutuhkan yang punya karunia mengajar.
Makanya Tuhan berikan prinsip tentang karunia melayani apa? Semuanya bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama. Begitu. Maka dalam buku satu komentator saya baca, tiap orang sepertinya hanya punya satu karunia. Saya ambil contoh, Barnabas. Barnabas tuh punya karunia menasihati. Dia punya karunia itu. Menasihati apa membimbing? Menasihati seingat saya. Kalau Paulus punya karunia bernubuat. Makanya ketika masih ingat clash antara Barnabas dengan Paulus. Pada perjalanan misi kedua. Clash-nya masalah apa? Masalah mau bawa Markus apa enggak. Masalah mau bawa Markus apa tidak. Paulus enggak mau bawa Markus. Kenapa? Karena Markus sudah kecewain dia. Pada saat perjalanan misi pertama, mungkin Markus masih mentalnya belum kuat sekuat baja, lihat pelayanan seperti ini mundur. Begitu. Tapi Barnabas pengen bawa Markus. Akhirnya clash semakin tajam. Kemudian pisah. Dua orang yang satu tim pisah. Barnabas akhirnya tetap bawa Markus. Tapi karena Barnabas punya karunia tersebut, kita bisa lihat Markus akhirnya menjadi seorang pelayan Tuhan yang hebat minta ampun. Dia bahkan menulis Injil Markus. Menulis satu Injil. Bahkan Paulus katakan apa? Di akhir kepelayanannya, dia katakan bahwa pelayanan Markus itu sangat berguna. Orang yang waktu itu Paulus berkata, saya nggak mau bawa. Tapi di akhir kepelayanan Paulus diakui, Markus ini jadi bagus. Kenapa? Karena dibawa Barnabas. Karena Barnabas punya karunia tersebut. Menasihati, membimbing Markus. Yang tadinya mengecewakan Paulus, mengecewakan Barnabas, mengecewakan tubuh Tuhan, persoalan kepelayanan, mempermalukan tubuh Tuhan. Tetapi lewat Barnabas, Markus dinasehati, dibimbing, sampai akhirnya menjadi pelayan Tuhan yang hebat. Begitu. Tiap-tiap orang punya karunia yang berbeda. Tapi perlu diperhatikan. Ketika kita melihat daftar karunia ini, hal yang paling penting kita perhatikan, itu adalah ini. Bahwa tidak semua ketujuh karunia tersebut masih ada zaman ini. Tidak semua ketujuh karunia tersebut masih ada zaman ini. Kenapa? Karena ada karunia yang bersifat sementara. Karunia apa yang bersifat sementara? Itu didaftarkan dalam 1 Korintus 12. Dan ada disinggung sedikit dalam Roma pasal 6. Yaitu karunia bernubuat. Yang nanti di dalam 1 Korintus 12 diperpanjang tuh. Ada karunia melakukan mujizat, ada karunia menyembuhkan, ada karunia berbahasa lidah. Itu semua sudah berhenti. Karena karunia tersebut bersifat sementara. Kenapa? Karena semua karunia tersebut, yang tadi saya katakan sudah berhenti, itu berkaitan dengan proses pewahyuan. Berkaitan dengan proses pewahyuan. Kapan berhentinya? 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10. Kita baca. Nah, ini mengingatkan kembali kan begitu. Ini penting. 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh, ini salah terjemahan. Kalau di ITB 2 sudah diterjemahkan dengan benar jadi bahasa lidah. Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Pertama, pengetahuan akan lenyap. Pengetahuan di situ bukan pengetahuan matematika, pengetahuan sains, bukan ya. Kalau pengetahuan matematika lenyap, repot. Masuk surga ditanya Tuhan 1 tambah 1 berapa? Berapa ya gitu. Dulu pernah tahu gitu. Tapi sekarang udah lenyap itu. Enggak, bukan. Pengetahuan akan lenyap di situ bukan pengetahuan matematis, bukan pengetahuan sains. Pengetahuan akan lenyap di situ merujuk ke dalam 1 Korintus 12 ayat 8. Yaitu karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Dan karunia berkata-kata dengan pengetahuan itu masuk ke dalam ranah proses pewahyuan.
Saya ulang, masuk ke dalam ranah proses pewahyuan. Nah, perhatikan. Kasih tidak berkesudahan, ya iyalah. Masa kasih ada di bumi, di sorga tak ada kasih. Nanti pas sampai di sorga kan, ini yang kemarin nipu saya nih. Dikejar pakai golok di sorga. Cari golok begitu. Enggak. Kasih tidak berkesudahan. Baik di bumi maupun di sorga tetap ada kasih. Tapi dibandingkan tuh, ada perbandingannya. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Karunia berkata-kata dengan pengetahuan akan lenyap. Perhatikan, dikatakan akan berhenti, akan berakhir. Akan kan masih belum. Betul ya? Begitu. Kenapa? Karena pada saat Paulus tulis surat Korintus ini, proses pewahyuan itu masih berjalan. Karena proses pewahyuan berhenti itu tahun 98 ketika kitab Wahyu ditulis, selesai ditulis. Surat Korintus ini jauh dari 98 gitu. Tahun 50-an surat Korintus ditulis. Jadi ketika tahun 50-an ditulis ya proses pewahyuan masih jalan. Makanya dalam konteks surat Korintus akan berakhir, akan berhenti. Pertanyaannya kenapa berakhir? Kenapa berhenti? Kan keren. Zaman sekarang tiba-tiba saya dapat nubuat, langgang khotbah gitu. Besok katanya Indonesia kena bom. Kan tiba-tiba besok benar kena bom gitu kan. Jadi kita semua sudah bisa sembunyi di mana-mana. Kan keren juga kalau ada nubuat. Apalagi kalau ada karunia melakukan mujizat. Siapa yang bisa kaki agak timpang, saya jentikkan jari, sembuh begitu. Kan keren juga begitu. Tapi apa alasannya kenapa itu berhenti? Dikatakan ayat 9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap. Sekali lagi, pengetahuan di situ adalah karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Kata tidak sempurna di situ maksudnya adalah tidak komplit, tidak lengkap. Kenapa? Karena baik nubuat, baik berkata-kata dengan pengetahuan, baik bahasa lidah, semuanya tuh bersifat sepotong-sepotong, tidak lengkap. Tidak percaya, baca kitab Perjanjian Lama. Adakah seorang nabi bernubuat dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu? Ya nggak ada. Kalau ada nabi yang bernubuat dari kitab Kejadian sampai Wahyu, misalnya Yesaya begitu, itu Hizkia nggak pulang-pulang tidur, dengar dia nubuat. Kan begitu. Kita baca Alkitab non-stop Kejadian sampai Wahyu, ini sebulan belum tentu selesai, non-stop, tak makan-makan. Gitu. Tak makan, tak tidur, tak mandi. Begitu. Semua nubuat itu bersifat sepotong-sepotong. Makanya tidak lengkap. Ini alasan berhenti. Dan kalau begitu ayat 10, tetapi jika yang sempurna itu maksudnya yang lebih lengkap, yang lebih dewasa. Jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna ini akan berhenti. Jadi nubuat, bahasa lidah itu tidak sempurna karena sepotong-sepotong. Tetapi ketika yang sempurna tiba, maka itu berhenti. Apa? Pertanyaannya apa yang sempurna itu? Kan begitu. Saya ambil contoh. Seandainya saya konglomerat, seandainya. Saya lihat HP Mia misalnya. HP Mia ini kurang canggih. Ya kan? Ini mohon maaf Mia, ini contoh. Jangan ini. HP Mia ini kurang canggih. Besok saya belikan yang lebih canggih. Besoknya saya kira-kira belikan apa? Buat Mia. Belikan HP, betul nggak? Yang lebih canggih. Masa iya saya belikan lemari? HP kamu kurang canggih. Besok saya berikan yang lebih canggih. Besoknya Mia, mana yang lebih canggih Pak? Ini lemari. Nah ini buku. Enggak lah. Kalau saya berkata saya besok belikan yang lebih canggih, maka yang lebih canggih juga harus HP. Yang lebih canggih dari HP-nya Mia saat ini. Kembali kepada ini. Kalau nubuat tidak lengkap, dia merupakan proses pewahyuan yang tidak lengkap, tidak sempurna. Tetapi yang sempurna akan tiba. Maka yang sempurna itu harus apa? Yang sempurna itu harus juga merupakan proses pewahyuan. Nggak bisa meja. Nggak bisa kursi. Pertanyaannya, proses pewahyuan apa yang lengkap, yang sempurna, yang tidak sepotong-sepotong? Kan begitu. Satu-satunya jawaban yang dapat disetujui semua orang Kristen di muka bumi ini. Proses pewahyuan yang tidak sepotong-sepotong. Yang lengkap, yang komplit, hanya ada dalam Alkitab. Karena ini nggak sepotong-sepotong lagi. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, 66 kitab ada di tangan kita.
Ini pewahyuan yang komplit, yang dewasa dibandingkan dengan yang tidak komplit, yaitu nubuat, bahasa lidah, berkata-kata dengan pengetahuan. Berarti semua karunia nubuat, bahasa lidah dan lain sebagainya sudah berhenti ketika Alkitab selesai ditulis. Maka zaman sekarang jemaat tidak ada yang bisa berkata, saya punya karunia. Karunianya apa? Bernubuat. Nggak ada, nggak bisa. Kenapa? Karena karunia tersebut sudah berhenti. Saya punya karunia. Karuniamu apa? Melakukan mujizat. Nggak bisa. Karena itu sudah berhenti. Maka zaman sekarang, karunia yang bisa kita miliki adalah karunia-karunia yang tidak berkaitan dengan proses pewahyuan. Tadi ada beberapa. Misalnya memimpin, mengajar, memberi kemurahan. Ini kan tidak berkaitan dengan proses pewahyuan. Nah, karunia-karunia inilah yang masih ada sampai detik ini. Maka jemaat perlu mencari tahu, dia punya karunia di bagian mana untuk karunia-karunia tersebut. Begitu. Nggak bisa lagi pakai berkata punya karunia proses pewahyuan, tidak bisa. Hanya karunia-karunia ini saja yang masih ada zaman kita. Dan jika kita sudah tahu karunia kita yang mana, maka pesan Paulus apa? Kobarkan. Kobarkan karunia tersebut. Kenapa? Karunia rohani harus tetap dijaga agar tetap membara. Kenapa? Karena karunia rohani, jika tidak dijaga, maka dia akan mendingin. Karunia rohani itu mirip dengan secangkir kopi. Saya suguhkan kepada ini banyak saudara, bapak, ibu sekalian suka kopi kan begitu. Saya yakin begitu. Saya sediakan secangkir kopi panas begitu. Tapi tidak langsung diminum, ditinggalin aja begitu. Kira-kira kopinya masih panas nggak? Enggak. Kopinya akan menghangat. Setelah menghangat akan dingin. Karunia rohani seperti itu. Jika seseorang tidak menjaga api ini, maka api ini dari bulan ke bulan, tahun ke tahun akan semakin mengecil. Dan ketika semakin mengecil, maka dia akan mendingin. Dan ketika mendingin, maka tidak heran. Gereja itu hanya bisa bertahan satu generasi. Jangan heran. Jika karunia tersebut, saya punya karunia mengajar, tapi saya nggak mau pakai. Tidak heran gereja itu hanya bertahan satu generasi. Karena tadi saya katakan, tiap orang hanya punya satu karunia. Tapi dia tak mau pakai. Yang punya karunia mengajar nggak mau ngajar. Yang punya karunia memberi kemurahan nggak mau juga. Semuanya nggak mau begitu. Maka kira-kira gereja tersebut bisa bertahan berapa lama? Tidak ada yang ngajar, tidak ada yang memimpin, tidak ada yang memberikan kemurahan, dan lain sebagainya. Maka gereja hanya bisa bertahan satu generasi saja. Karena ketika generasi dingin ini mati, maka gereja akan dipenuhi dengan para penyesat. Yang lebih bersemangat. Orang yang lebih semangat melayani, padahal mereka salah dalam pengertian. Gereja akan dipenuhi itu. Ada banyak gereja di luar sana. Sudah jelas mereka gereja yang salah, tapi semangatnya minta ampun. Sekali melayani itu, ibarat kata kalau lompat sampai roboh ini gedung, gitu kan? Cuma kan kita kan nggak begitu kan gitu. Kita nggak ada pelayanan karunia lompat-lompat, nggak ada begitu. Itu karunia kangguru gitu kan? Nggak ada begitu. Tapi ada orang yang sangat semangat minta ampun, walaupun tanpa pengertian yang benar. Nah, orang-orang seperti ini, inilah yang akan masuk ke dalam gereja-gereja yang telah mendinginkan karunia mereka. Yang tidak mau lagi aktif dalam melayani dan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Begitu. Dan akhirnya apa? Gereja yang didirikan oleh generasi awal yang sangat baik mungkin, hanya dapat bertahan sekian tahun saja. Ketika pemimpinnya meninggal, ketika orang-orang hebat yang ada di situ meninggal, gereja bergeser. Makanya, betapa pentingnya kalau gitu mengobarkan karunia. Betapa pentingnya. Jika tidak dilakukan dari saat ini, maka gereja sedang melangkah kepada jurang yang licin. Yang
akan masuk ke dalam kemurtadan. Maka dari sebab itu, pesan Paulus sangat relevan. Kobarkan. Kata kobarkan bahkan itu menunjukkan tindakan yang dilakukan terus-menerus. Karena digunakan dalam bentuk present tense. Paulus tegas berkata bahwa pengobaran ini nggak hanya dilakukan satu kali. Tidak hanya dilakukan sekali-sekali. Lagi terpanah dengan khotbah, kena banget nih. Membara sampai terbakar satu tubuh gitu kan. Tidak, dia tidak dilakukan hanya sekali-sekali. Tapi dia dilakukan terus-menerus sampai ia mati. Begitu. Makanya betapa pentingnya kalau begitu. Makanya saya sering mengajak siapapun yang punya kerinduan melayani, mari. Begitu. Kita membutuhkan banyak tenaga di tempat ini. Kita membutuhkan pemimpin pujian. Meja saat ini kan kita lihat tigor-tigor aja kan begitu. Kita butuh pemimpin pujian. Siapapun yang mau, mari. Begitu. Beritahu dan kita akan buatkan daftar kepelayanan. Begitu. Jadi kobarkan karunia yang ada pada kita. Itu yang pertama. Instruksi pertama bagi jemaat. Instruksi kedua, ini semua panjang ya, cuma kita batasi jadi 2 instruksi dulu hari ini. Minggu depan kita lanjut. Instruksi kedua, ayat ke-7. Dikatakan begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Nggak tahu LAI kenapa terjemahkan penguasaan diri kalau di ITB 2. ITB 1 saya kurang tahu apa, karena belum saya cek. ITB 1 itu ketertiban. Jadi agak jauh gitu. Oke, tidak apa, nanti akan saya bahas. Baik. Jadi instruksi yang kedua dari Tuhan adalah instruksi mengenai ketakutan. Mengenai ketakutan. Pertama kita lihat di sini, di ayat ke-7 jelas ketakutan itu ada. Jelas ketakutan itu ada. Kenapa? Karena dikatakan di ayat ke-7 itu Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Kalau begitu ketakutan bisa masuk ke dalam jemaat. Tapi ketakutan yang dimaksud itu ketakutan apa? Kan begitu. Karena Alkitab ada mengajarkan ketakutan yang harus dimiliki oleh jemaat. Alkitab mengajarkan ada ketakutan yang harus dimiliki oleh jemaat. Ketakutan apa yang harus dimiliki jemaat? Itu ketakutan, takut akan Tuhan. Takut untuk buat dosa. Takut untuk tidak mematuhi Tuhan. Ini ketakutan yang harus ada pada jemaat. Ini tema utama kitab Amsal. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan lain sebagainya. Tapi di sini katanya ada ketakutan yang tidak diberikan kepada kita. Ada ketakutan yang tidak boleh kita miliki. Ketakutan apa ini? Coba kita lihat dalam Amsal 29:25. Saya bacakan. Ini ketakutan yang tak boleh kita miliki. Amsal 29:25 dikatakan begini. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan dilindungi. Jadi ketakutan apa yang tidak boleh dimiliki oleh kita? Ketakutan apa yang sedang dibicarakan oleh Paulus di tempat ini? Yaitu ketakutan kepada manusia. Ketakutan terhadap manusia. Inilah yang tak boleh dimiliki gereja. Inilah yang tak boleh dimiliki jemaat. Kenapa? Karena ketika jemaat memiliki rasa takut kepada manusia, maka jemaat tidak akan pernah berani mengobarkan karunia mereka. Maka jemaat tidak akan pernah berani untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bayangkan kalau misalnya Petrus ketangkep sama Yohanes, kemudian disidang, Sanhedrin bilang jangan lagi memberitakan nama itu. Dan Petrus sama Yohanes seandainya takut gemetar, goyang kakinya di depan Sanhedrin. Sanhedrin senyum-senyum lihat, yang gentar mereka. Kira-kira pemberitaan Injil berlanjut atau tidak? Jawabannya tidak. Berhenti. Karena Petrus dan Yohanes ketakutan. Enggak cukup Petrus sama Yohanes. Kisah Rasul 5. 12 rasul ditangkap. 12-12-nya. Ditanya lagi. Berani memberitakan nama itu. Seandainya mereka takut. 12-12-nya berhenti memberitakan Injil. Ya sudah. Kekristenan hanya berhenti sampai abad pertama saja.
Kalau mereka takut dan gentar kepada manusia. Tapi puji syukur, Petrus dan kawan-kawan tidak. Bahkan mereka nantang Sanhedrin. Mana yang harus kami turuti? Allah kah atau manusia? Begitu. Petrus yang beberapa hari yang lalu jatuh ke dalam dosa dan enggan lagi mau menggembalakan tubuh Tuhan. Tiba-tiba setelah Tuhan kuatkan, mana yang harus kami turuti? Allah kah atau manusia? Jadi berani. Petrus. Sebelum Yesus disalibkan, Tuhan semua sudah kasih tahu dia, hati-hati Petrus. Iblis sedang menampi. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Petrus, enggak. Seandainya mereka semua meninggalkan engkau, aku sendiri tidak akan tinggalkan engkau. Petrus mantap begitu. Tapi akhirnya Tuhan berkata apa? Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Benar pula. Petrus ditanya sama warga sekitar, karena ngendap-ngendap dia ngikuti Tuhan Yesus. Ketemu sama warga sekitar, sama beberapa wanita. Kamu murid orang itu kan? Petrus bilang, bukan. Sampai pertanyaan ketiga. Di Injil Markus dicatatkan. Di pertanyaan ketiga, dia mulai menghujat. Dan berkata dia bukan murid orang itu. Dan ketika ayam berkokok, Petrus dan Tuhan Yesus dalam catatan Injil bertatapan mata. Walaupun Tuhan jauh sana, dia di sini. Bertatapan mata. 3 kali berkokok, bertatapan mata. Langsung ingat dia. Langsung nangis dan lari. Karena ingat, Tuhan sudah ngomong, sebelum ayam berkokok, engkau menyangkal aku 3 kali. Alhasil apa? Dia menjadi orang yang paling gentar waktu itu. Paling takut. Sampai akhirnya Tuhan disalib, 3 hari kemudian bangkit dari antara orang mati. Murid Tuhan datang ke kubur. Wah, Tuhan bangkit. Disuruh malaikat kasih tahu murid-murid yang lain. Bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak ada lagi dalam kubur. Ia sudah bangkit. Pergi ke Galilea. Begitu. Akhirnya dikasih tahu. Petrus lari. Yohanes lari ke kubur. Di tengah jalan, Petrus berhenti. Melambatkan langkahnya. Tadinya lari. Akhirnya melambatkan langkahnya. Kenapa melambatkan langkahnya? Bisa jadi Petrus galau. Nanti ketemu Tuhan yang bangkit mau ngomong apa saya ya katanya. Karena saya baru nyangkal dia 3 kali. Akhirnya melambatkan langkahnya. Tapi setelah pikir panjang, dia jalan juga. Sampailah ke kubur. Dilihat, ternyata bangkit. Hanya tinggal kain yang terlipat dengan rapi. Pergi dia. Simpan semua dalam hati. Kemudian, Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yudas sudah nggak ada, sudah mati. Gantung diri. Thomas nggak ada, nggak tahu. Bolos dia waktu itu. Nggak hadir dia. Begitu. Jadi yang hadir hanya 10 murid. Petrus ada di tengah-tengah mereka. Tuhan ngobrol sama mereka. Tuhan katakan apa? Terimalah Roh Kudus. Dihembuskan. 10 murid menerima Roh Kudus paling pertama. Tapi Petrus itu punya kebiasaan sangat vokal. Sangat vokal. Ketemu Tuhan dia yang paling paling semangat. Lihat Tuhan berjalan di atas air, dia katakan, kalau engkau Tuhan suruh saya jalan ke atas air. Cuma dia yang jalan ke atas air, manusia di muka bumi ini. Begitu. Tapi pada saat pertemuan Tuhan memberikan Roh Kudus, tak bunyi satu kata pun. Tak bunyi Petrus. Kenapa? Petrus mungkin bingung, ngomong apa? Mungkin mandang Tuhan aja nggak berani. Kenapa? Karena dia ngerasa dia sudah menyangkal Tuhan 3 kali. Sampai akhirnya yang terjadi apa? Setelah menerima Roh Kudus, apakah Petrus langsung, wah, melayani nih, katanya? Enggak. Petrus malah balik jadi nelayan. Sudah nerima Roh Kudus, 10 orang pertama, malah balik jadi nelayan. Karena merasa udahlah, ngerasa punya kegentaran. Mungkin kegentaran terhadap manusia juga dia punya. Karena ngerasa, saya sudah nyangkal Tuhan 3 kali. Tapi alhasil apa? Tuhan menguatkan dia lagi. Berkata apa? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Tuhan nanya.
Teringat lagi Petrus dengan penyangkalan dia 3 kali. Langsung nangis terseduh-seduh. Dan Petrus berkata apa? Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan bilang apa? Gembalakanlah domba-domba. Dan akhirnya Petrus mulai dari hari itu, kegentarannya terhadap manusia sirna. Dan dia menjadi orang yang sangat semangat. Kita bisa melihat bagaimana rasa takut terhadap manusia dapat membuat satu gereja itu berhenti beroperasi sebagaimana mestinya. Terjadi dalam diri Petrus dan lain sebagainya. Rasa takut itu pasti dimiliki oleh kita, pasti. Seorang tentara angkatan darat pernah, saya nggak tahu namanya siapa, tapi dia pernah ngomong begini. Keberanian tuh bukan berarti nggak takut, kata dia. Tetapi keberanian adalah bergerak maju di tengah rasa takut. Bahkan ada sebagian tentara pernah berkomentar, kalau ada orang berkata dia nggak punya takut apa-apa, itu bohong. Ini tentara yang terjun medan perang. Begitu. Kalau ada orang bilang nggak takut apa-apa, itu pasti bohong. Begitu. Karena ketakutan pasti dimiliki manusia. Tetapi apa yang diperlukan oleh kita untuk menang atas rasa takut tersebut? Untuk tidak terhalang oleh rasa takut tersebut, sehingga kita tidak aktif dalam melayani Tuhan. Apa yang kita perlukan? Yang kita perlukan itu adalah, di ayat ke-7 dikatakan, roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Ini yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan apa? Sumber daya dari Tuhan. Karena secara manusia tentu kita tak bisa. Karena kegentaran pada diri kita sangat besar. Anda bisa bayangkan. Ngajar orang, kasih tahu dia salah, itu pusing kepala juga. Sampai dia tersinggung, tiba-tiba dia lagi pegang secangkir kopi panas, disiram ke muka kita, kan ada kemungkinan itu. Ini saya ngomong begini, siram nggak nih sama dia nih, melepuh mukanya, udah jelek, makin jelek katanya. Nah, begitu. Kasih tahu orang salah aja susah. Takut dia tersinggung, takut dia marah, takut dia nanti dia tersandung nggak mau kenal kebenaran. Ada banyak ketakutan yang bisa muncul. Saya teringat kesaksian dari seorang gembala. Dia pernah berkata begini. Dia pernah mendisiplinkan jemaatnya karena menikah dengan orang beda agama. Dan ketika pendisiplinan itu dimulai, keluarga yang jemaatnya itu wanita. Jadi istri yang jemaat, yang suaminya tuh orang agama lain. Ketika sidang dimulai, semua keluarga datang. Semua keluarga tuh anggota jemaat. Semua keluarga datang duduk di pihak wanita. Bayangkan, gembalanya mungkin jantungnya begini-begini juga kan begitu. Ini sepanjang ini baris nih satu keluarga semua. Ini kalau saya ngomong hilang jemaat semua nih. Gitu. Hilang jemaat semua. Belum lagi yang satu tiba-tiba marah kan gebrak meja, gebrak apa begitu. Bisa bonyok ini satu keluarga keroyok dia begitu kan. Tapi dia tetap ini perlu didisiplin. Dia tegas, dia disiplin. Akhirnya bukan hanya perempuan ini dikeluarkan dari jemaat, padahal cuma perempuan. Satu keluarga ikut keluar. Karena kan satu keluarga mihak wanita ini. Satu keluarga ikut keluar. Makanya hal-hal seperti ini kita butuh yang namanya sumber daya dari Tuhan. Kita butuh kekuatan dari Tuhan. Kita butuh kasih dari Tuhan untuk memotivasi kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan baik. Dan yang terpenting adalah kita butuh, kalau LAI terjemahkan menjadi penguasaan diri. Kita butuh yang namanya, kalau mau diterjemahkan bisa pikiran yang sehat atau pikiran yang tertib. Ini yang kita butuhkan. Satu pikiran yang melihat segala sesuatu dengan kacamatanya Tuhan. Melihat apapun itu yang ada di hadapan kita dengan sudut pandang Tuhan. Maka kita bisa melewati itu semua. Menghadapi rasa takut kita terhadap manusia dengan berfokus kepada Tuhan dan terus melayani, bergerak maju. Begitu. Ini yang kita butuhkan. Ini yang gereja butuhkan. Supaya gereja tetap survive. Dan alam maut tidak menguasai. Jadi hari ini kita belajar 2 instruksi Tuhan kepada jemaat. Supaya jemaat tetap survive. Tetap ada jemaat yang benar. Yang pertama kita sudah lihat instruksi Tuhan yaitu untuk mengobarkan karunia yang ada pada kita. Dan instruksi yang kedua adalah jangan takut terhadap manusia. Begitu. Sekiranya pembelajaran kita pada hari ini mendewasakan iman kita.
dan membuat kita semakin giat melayani dan semakin bersemangat mengobarkan karunia yang kita miliki. Minta kesediaan Saudara Tigor tutup dalam doa. Dipersilakan. Mari kita